kembali lagi bersama saya. Telah hadir di samping saya Mas Sukron Wahid Amin selaku Koordinator Departemen Olahraga dan Kebersihan tahun 2016-2017 ya. Benar? Benar. Tidak salah ya? Benar Bung Ut. Sehat Mas? Ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, selama ini bisa hadir, terima kasih sekali. Saya maaf tidak bisa memberikan yang cukup. Langsung saja saya mau bertanya tentang peran Departemen Olahraga dan Kebersihan di Pondok Madrasatul Quran itu apa? Soalnya kan banyak yang berpikir bahwa orkes itu jika menjadi anggota orkes berarti dia jadi tukang sapu sore dan penyelenggara liga gitu. Lebih jelasnya gimana ya Mas? Terima kasih untuk waktunya Bung Ut. Dapat julukan baru saya. Kenapa kok ini penyelenggara orkes atau penyelenggara olahraga juga termasuk kebersihan? Itu sudah direncanakan atau sudah diprogram oleh dari atasan, yaitu MTT ya Bung Ut. Itu sudah dari sananya untuk membantu bukan hanya fisiknya saja, tapi ya jasmani seperti kesehatan juga ditanggungkan atau juga diperbaiki. Jadi bukan fisik aja, Bung. Bukan fisik aja. Ya. Program kerja yang sebenarnya itu seperti apa? Program kerja sebenarnya itu ya seperti unggulannya itu ya olahraga, Bung. Seperti olahraga sepak bola atau yang selainnya lah, Bung. Ada semuanya seperti badminton juga itu. Tapi kan selebihnya itu menunjang kreativitas dari orkes sendiri, seperti bersih-bersih dan menjaga pondok lah, Bung. Seperti itu kurang lebihnya. Olahraga ke bersih-bersih itu kan agak jauh Mas. Ya kan, pertama tadi kan saya sudah bilang kalau kita tidak menjaga fisik saja untuk santri, tapi kita juga menjaga lingkungan dan kesehatan. Berarti yang dijaga itu bukan santri-santrinya juga, tapi pondoknya juga dijaga. Iya, seperti itu. Kalau pondoknya bersih, santrinya juga sehat, Bu. Oh iya. Di pondok pesantren kita ini, kenapa hanya sepak bola saja yang diadakan lombanya? Kenapa enggak olahraga lain juga diadakan? Oke, Bung. Menanggapi pertanyaan Bung tadi, itu dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada, Bung. Memang ada lomba catur, lomba bulu tangkis tingkat pondok, Bung, maksud saya ya. Tingkat pondok yang menyelenggarakan MTT itu ada, Bung. Oh, dulu pernah ada itu? Pernah, Bung, pernah. Itu tahun-tahun 2000 ke bawah, Bung. 2000. Oh, kok 2000 ke bawah, Bung? Hebat Anda bisa tahu. Dari tahun 2009, 2008 itu masih ada, Bung. Itu masih ada tingkat MTT, tingkat pondok itu catur, badminton, terus volley itu masih ada, Bung. Tapi lambat laun, terus kegerus masa ya, Bung ya. Terus waktu kita mepet, nah itu kita koordinasi, kita rapat untuk Pak Plek semuanya dari Pak Plek, terus orkes MTT itu memilih atau ya udah sepak bola aja yang dipakai gitu.
Bung. Pertimbangannya apa? Seperti waktu juga menjadi pertimbangan, Bung. Waktu penyelenggara, terus schedule-nya itu, Bung. Kurang. Apakah semakin lama dunia waktunya makin dikit? Kan makin ke depan, Bung. Makin depan? Iya, seperti itu, Bung. Pokoknya dulu itu yang menjadi kendala itu bukan karena fasilitas, Bung, tapi waktu, Bung. Waktu. Iya, waktu. Padahal dulu juga aktivitas sehari-hari juga bisa berjalan. Iya, itu lebih dari atasan itu lebih mementingkan pendidikan kalau nggak salah. Jadi orkes itu agak ya bukan dikesampingkan ya nggak piye, Bung ya. Tidak menjadi prioritas lah, Bung. Ya, prioritas. Itulah, Bung. Paham kan, Bung ya? Ya, paham sekali. Saya sangat peka dengan Anda. Ya. Terus kan ya yang dipertimbangkan itu kan bola ya. Itu kenapa yang diambil itu bola? Kenapa nggak olahraga lain gitu? Kan dari banyak lomba itu yang masih dipertahankan, kenapa hanya bola saja? Iya, Bung. Untuk itu kita kan kalau bola itu, Bung, banyak yang bisa ikut, Bung. Kalau seperti badminton atau catur atau tenis meja itu kan cuma beberapa orang saja, Bung. Terus tidak bisa memperbanyak atau tidak. Jadi yang lomba itu ya orang-orang itu saja, Bung. Kalau sepak bola ini kan bisa menyeluruh. Ya, biar banyak orang bisa merasakan. Iya, Bung. Terus bisa tidak atmosfernya itu apa ya? Atmosfer apa namanya, Bung? Atmosfer, keadaan. Iya, itu, Bung. Itu sangat mempengaruhi juga, Bung. Emang atmosfernya itu gimana? Ya sangat bagus, Bung. Kalau sepak bola itu, Bung. Seperti di luar-luar kan seperti itu, Bung. Oh. Jadi tidak pemainnya saja yang apa? Bertanggung jawab. Tapi juga fan-fannya yang di luar atau alumni-alumni itu juga bisa mendukung juga, Bung. Oh, berarti ada supporternya itu. Iya, ya? itu, Bung. Yang mau bicarakan supporter, Iya, sejarah adanya supporter itu gimana? Sejarah adanya supporter, Bung. Ya, maksudnya gini ya. Maksudnya gini ya. Kan supporter itu bisa sampai apa namanya fanatik sekali. Akhir-akhir ini kan seperti itu gitu. Itu apakah dari dulu itu emang sejak adanya liga itu supporter itu sudah seperti itu, sudah sangat fanatik, terus apa namanya cara mendukungnya itu sangat kreatif sekali gitu. Apakah dulu juga seperti itu? Oh, tidak, Bung. Kalau dulu itu supporternya itu masih 1-2 atau tidak banyak yang datang ke lapangan atau tidak ada minat untuk melihat sepak bola. Karena kan pemain-pemain dulu atau sepak bola di komplek-komplek dulu itu masih menekankan kekuatan atau fisik, Bung. Kalau sekarang kan sudah tidak fisik saja, Bung. Juga skill juga ada. Terus taktik juga ditekankan di setiap komplek. Nah, itu yang membuat supporter-supporter itu lebih menarik, Bung, untuk melihat bola itu tadi, Bung. Melihat kompleknya bertanding itu. Berarti yang menjadi sorotnya itu pertama itu dari permainan-permainan para pemainnya itu. Iya, Bung. Terus ada faktor X juga biasanya, Bung, seperti itu. Apa itu X? Anda sudah paham. Terlalu banyak gitu katanya para audien ya. Iya. Sepertinya Anda selalu menekankan kepekaan orang.
Mungkin bisa ceritakan sedikit lah, mungkin pada zaman ketika Anda menjabat sebagai koordinator dengan pada masa itu dengan masa sekarang, apa perbedaannya? Atau mungkin juga ada kisah kasih ketika Anda menjabat sebagai koordinator. Ya sangat berbeda sekali Bung ya. Dari tahun saya tahun 2017 2016 itu Bung. Alhamdulillah. Ya, 2016 17 lah Bung ya. Ya. Saya jadi atasan Bung. Bawaan saya banyak. Lebih banyak dari sekarang. Enggak Bung. Tapi bawaan saya itu enggak ada faktor X Bung. Bung, perbedaan itu sangat banyak Bung. Seperti sekarang kan banyak yang mendukung Bung. Maksudnya itu banyak lembaga-lembaga lain seperti Galeri MK, seperti ini Suara Santri juga banyak yang mendukung untuk memperbaiki dan memperluas ini Bung, apa informasi dari liga-liga atau orkes ini Bung. Kalau tahun saya dulu itu seperti kita itu berdiri sendiri Bung. Jadi apa yang kita lakukan, progres kita ya kita lakukan sendiri Bung. Itu. Terus mandiri. Mandiri lah Bung. Terus baiknya di sini itu sudah terprogram semuanya. Dulu di tahun saya itu tidak ada agenda di jadwal MTT orkes itu tidak ada Bung. Tapi sekarang alhamdulillah kan sudah ada Bung. Jadwal orkes di pendidikan juga sudah ada sih Bung. Ada ya. Nah itu terus teman-teman sekarang ya juga mulai kompak-kompak Bung daripada tahun saya ya dikarenakan tadi itu. Terus dari hal-hal tersebut apakah Anda tidak menyesal menjadi koordinator pada tahun itu gitu? Saya tidak menyesal Bung. Soalnya tadi disampaikan seolah-olah itu wah sangat bagus sekali tahun ini gitu. Kayak nggak kayak tahun saya gitu. Iya Bung. Tambah tahun kan tambah baik Bung. Ya. Itu kan dikarenakan teman-teman sekarang itu masih silaturahmi atau mencari dulu itu kurangnya apa Mas. Jadi sering-sering tanya ke sharing-sharing ke teman-teman orkes yang dulu-dulu itu. Jadinya kan baiknya dari sini. Itu baiknya sekarang itu juga termasuk campur tangan saya. Oh. Berarti kesuksesan tahun ini termasuk ada jasa dari Anda juga ya? Ya, bukan sudah tahu sendiri. Oke, karena masih ada waktu, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya kepada Mas Sukron ini? Ada atau tidak? Ya, silakan. Ya, ya. Disuruh memprediksi, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk Mas Kodir. Untuk prediksi saya Bung Ta ya, saya itu bisa cuma memprediksikan, tidak bisa 100% Bung. Dikarenakan namanya prediksi itu tidak 100%. Kalau dulu itu Bung,
kalau dulu Bung, yang bukan tahun sekarang itu sudah kalau diprediksi itu sudah kelihatan. Dikarenakan tahun dulu itu mengedepankan fisik. Siapa yang fisiknya besar, siapa yang kuat, wis gede dewe lah Bung, kasarannya gitu. Itu pasti komplek yang pasti menang. Tuh. Kalau sekarang Bung, itu tidak bisa disebut prediksi. Tidak bisa. Dikarenakan ya semuanya rata, besar kecilnya juga sama. Nah, untuk prediksi bisa lah dari 4 tim ini agak disebut dikit siapa apa timnya gitu. Mungkin ya Bung, untuk prediksi saya untuk finalnya itu komplek-komplek yang sudah pernah mencicipi final itu tadi Bung. Komplek-komplek yang sudah mencicipi final. Karena kan dari tingkat mental terus pengalaman, kalau sudah tak pernah mencicipi final, dia akan sudah biasa Bung, sudah netral lah Bung. Kalau masih pertama mencicipi final, dia akan goyang Bung. Oh, seperti itu ya. Iya. Pengalaman memang dibutuhkan gitu. Iya. Ya. Kalau teori saja tidak ada pengalamannya itu tidak bisa Bung. Oke. Apakah ada yang lain dari teman-teman? Tidak ada ya. Ini pertanyaan terakhir. Siap Bung. Setiap tahunnya kan selalu ada pemilihan pemain terbaik ya. Kriteria dari pemain tersebut itu bagaimana sih? Untuk kriteria pemain terbaik itu satu Bung, bisa menguasai teman-temannya. Yang dimaksud bisa menguasai teman-temannya itu bisa koordinasi semua lini. Itu yang nomor satu Bung. Untuk yang nomor dua, kalau bisa dia itu bermain full. Maksudnya saya full itu babak kedua main, babak ke satu juga main. Ya Bung ya. Yang ketiga, dia itu tidak bila ada temannya ini Bung, mencari masalah, dia itu selalu menengahi. Jadi dia selalu menjadi penengah untuk rekan setimnya dan juga bukan rekan setimnya Bung. Paham? Berarti bukan rekan setimnya itu maksudnya musuhnya gitu? Ya Bung. Masuk. Sudah itu saja. Ya Bung. Ya, terima kasih Mas Sukron. Malam ini berbicara dengan Anda sangat menghibur kami ya. Terima kasih. Ya, mendapatkan ilmu juga menghibur adalah sesuatu yang sangat berkah. Ya, selanjutnya yakni closing statement yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Ridho.